Ternyata dewasa itu sesulit dan sesakit ini ya. Proses yang sedang gue hadapin ini enggak semudah bacotan gue saat gue lagi dipenuhi dengan energi positif. Sekarang ini gue sedang dipenuhi dengan segala hal yang bisa aja jadi penghambat gue untuk tumbuh sesuai dengan kebutuhan gue. 1 bulan ini gue dihantam habis-habisan sama proses pendewasaan diri yang gue pikir tuh enggak sebegininya gitu loh. Bulan Februari ini tuh benar-benar mengajarkan gue bahwa proses menjadi dewasa itu memang harus sesakit dan sesulit ini. Iya juga sih, kalau misalnya enak ya pasti semua orang udah dewasa di waktunya masing-masing. Iya kan? Makanya menjadi dewasa itu tuh kalau gue pikir tuh sesuatu privilege yang mewah banget. Dan ketika lu udah bisa sampai di tahap itu, wah itu luar biasa sih. Pas lu aware atau sadar akan pentingnya kedewasaan aja itu udah jadi langkah kecil yang baik dan benar gitu kan. Terus apalagi kalau lu udah berada di titik dewasanya lu, itu amazing banget. Nah, gue sekarang lagi di titik langkah-langkah yang sedang gue ambil. Walau kadang tersandung batu, ketusuk paku, diam sebentar untuk sekedar ambil nafas dan lihat sekeliling gitu. Cuma sekarang tuh kayak lebih ketusuk paku sih ya, yang sakitnya tuh bukan main. Dan bikin lu bingung juga, lu mau cabut tuh paku lu ngilu. Tapi kalau lu biarin tuh paku nancep ya sama aja sakit dan bahaya juga gitu kan, bisa kena tetanus. Mau nangis tapi sadar umur udah di angka berapa, mau enggak nangis, ya gue bukan manusia ajaib yang gak punya air mata. Padahal kan gak mesti terpaku sama lagunya Big Girls Don't Cry ya. Padahal kan sebenarnya mau seberapa gede angka umur lu, kalau sakit ya sakit, kalau sedih ya sedih, kan? Mau nangis ngeraung-ngeraung ya juga gak apa-apa. Karena jujur gue gak bisa nahan air mata gue sendiri. Walau gue tahu harusnya seorang yang dewasa itu kan jangan cengeng. Tapi sorry, this is so hard. Really hard for me. Gue ke-trigger akan banyak hal yang sudah pasti jadi penghambat buat gue. Gue akan memutuskan untuk lebih memprioritaskan diri gue gitu kan ya mulai sekarang. Terus tiba-tiba orang yang coba gue pinggirin dulu tuh tiba-tiba aja mulai hubungin gue dan kasih kabar ke gue gitu ya. Dulu tuh ketika logika gue terlalu gue belakangin tuh semarah-marahnya gue sama orang tuh, tapi pas mereka ngehubungin gue duluan atau ngeluh sakit atau curhat tentang kesedihannya gitu ya, dalam hitungan detik semua amarah dan kecewa gue tuh luluh lantak gitu. Oke, lu di mana, gue ke tempat lu sekarang gitu ya istilahnya. Tapi kemarin itu perasaan gue flat aja. Gue bisa menjawab mereka dengan ketikan yang bener-bener dingin dan kayak bukan gue banget gitu. Tapi saat itu tuh gue bener-bener nangis. Kayak kedua sisi dalam diri gue tuh berperang. Satu sisi tuh bilang bahwa lu kenapa sih tega banget? Dia temen lu loh. Udah deh maafin aja. Lupain gitu kan. Tapi sisi lainnya tuh bilang gak apa-apa. Well done, well done. Bagus lu begitu, karena memang seharusnya ya begitu gitu. Bener-bener bikin gue jadi bingung gitu kan. Am I right doing this? Kalian pasti bakal ngerasain deh. Ketika kalian mencoba untuk be better, lebih baik. Tapi tiba-tiba di pertengahan lu sedang doing great atau proses itu ada aja batu sandungannya yang bikin lu jatuh. Itu gak enak beneran. Dan ini adalah realita rasa untuk sembuh agar tumbuh itu gitu. Dan yang paling tidak disangkanya adalah yang tadinya gue pikir gue bisa gak ya tanpa teman-teman di deket gue. Gue bisa gak ya punya temen cewek yang tersisa di hidup gue yang tadinya segala keraguan itu tuh berubah 180 derajat dan bener-bener yakinin gue dulu bahwa gue bisa. Gue bisa anjrot. Gue beneran bisa
Gue beneran bisa memprioritaskan diri gue dulu sebelum orang lain. Dan gue bisa menyadari self-reward dulu dibanding orang lain. Jadi boundaries yang gue bangun selama 2 bulan terakhir ini sudah terpasang walau belum setinggi yang gue mau. Tapi setidaknya gue sudah berani meletakkan sebuah batasan buat diri gue. Bahwa gue harus jadi rumah elit yang berpintu gitu kan. Karena kan selama ini gue hanya sebuah rumah elit yang gak berpintu, di mana orang-orang bisa seenaknya masuk, keluar, ngambil apapun yang ada di dalam rumah itu gitu kan. Tapi proses gue bikin pintu itu benar-benar nyesekin banget. Cuma ya, I'm getting better. Gue juga udah benar-benar meyakinkan diri bahwa memprioritaskan diri sendiri itu gak pernah ada rugi. Dan gak pernah ada salahnya juga. Justru itu udah keputusan yang tepat gitu loh. So, ya intinya adalah di proses pendewasaannya gue ini, gue udah memaafkan orang-orang yang gue tinggalkan, tapi setidaknya gue bisa kasih juga hukuman ke mereka. Apa hukumannya? Ketidakpedulian gue. Bye.